Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya, masih dengan materi struktur algoritma percabangan. Ini sudah pertemuan yang ketiga. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari masih sama, yaitu menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman dan menggunakan struktur kontrol percabangan. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui diskusi serta melihat tayangan video, siswa dapat membandingkan percabangan satu kondisi, dua kondisi, dan percabangan bersarang dengan benar. Siswa juga dapat membuat program sederhana dengan menggunakan kontrol percabangan dengan benar. Nah, adapun materi pada pertemuan sebelumnya, kita membahas algoritma percabangan lebih dari dua kondisi. Apa sih algoritma percabangan lebih dari dua kondisi itu? Nah, algoritma ini digunakan jika kita ingin memecahkan soal di sana yang kondisinya itu lebih dari dua. Misalnya untuk membuat grade nilai ya. Kalau grade nilai itu biasanya misal rentang 85 sampai 100 nilainya A, 75 sampai 85 B, lalu 60 sampai 75 C. Nah, itu kan kondisinya lebih banyak, maka kita gunakan algoritma percabangan lebih dari dua kondisi. Nah, untuk algoritma percabangan bersarang sendiri, dia itu apa sih? Algoritma percabangan bersarang merupakan bentuk algoritma percabangan di mana pada setiap pernyataan untuk kondisi if, di dalamnya terdapat instruksi if lagi. Nah, disebut percabangan bersarang biasanya jika di dalam percabangan ada percabangan lagi. Banyak juga yang menyebutnya if di dalam if. Untuk strukturnya sendiri, kita bisa lihat if kondisi A, then, jadi jika kondisi A, kita cek lagi apakah kondisinya X. Jika iya, maka lakukan pernyataan 1. Jika tidak, lakukan pernyataan 2, lalu and if. Ini and if yang di dalam ya. Jika tidak kondisi A, maka lakukanlah pernyataan B, seperti itu. Lalu ini and if yang kedua adalah untuk menutup if yang pertama. Kita langsung masuk contohnya. Di sini studi kasusnya tentang sebuah tempat fotokopi. Di sana kalau misalnya yang fotokopi itu member, dia itu kalau fotokopinya lebih banyak dari 100 lembar, harganya 200 per lembar. Tapi kalau lebih sedikit dari 100 lembar, harganya 250. Nah, kalau bukan member, harganya lebih mahal lagi, yaitu 300 per lembar. Jadi di sini nanti kita membandingkan kondisinya dia pertama member atau bukan. Jika member, kita lihat berapa banyak sih yang dia fotokopi. Kita langsung saja lihat pseudocode-nya. Di sana kita punya dua tipe data, yaitu string untuk variabel status, integer untuk variabel lembar. Nah, kita bandingkan yang pertama itu adalah jika statusnya sama dengan member, maka dicek lagi apakah dia fotokopinya lebih kecil dari 100. Kalau lebih kecil dari 100, maka total harganya adalah lembar dikali 250. Tetapi kalau ternyata fotokopinya lebih banyak dari 100, totalnya dikali hanya 200 rupiah. Kalau ternyata bukan member, nah kalau ternyata bukan member adalah dia totalnya dikali 300 rupiah. Lalu yang terakhir urai total. Ini untuk flowchart-nya sama ya, di sana masih ada dua variabel yaitu status dan lembar. Pada pada belah ketupat yang pertama kita cek apakah statusnya sama dengan member. Jika tidak, dia langsung dihitung total sama dengan lembar kali 300. Jika iya, nah dia cek lagi apakah lembarnya lebih kecil dari 100. Kalau lebih kecil maka harganya adalah 200. Kalau lebih besar berarti total sama dengan lembar dikali 250. Lalu terakhir print total. Nah, anak-anak, sampai di sini materi tentang struktur algoritma percabangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.